warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permatasari dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandus, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perpangkatan. Jika A bilangan real, A elemen R atau A anggota R, dan bilangan N bilangan bulat positif lebih besar dari 1, maka A pangkat N ditentukan sebagai perkalian N buah faktor. Dalam bentuk matematika, pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A, kali A, kali A, titik-titik dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Keterangannya itu A itu disebut sebagai bilangan pokok dan N itu disebut sebagai eksponen atau disebut pangkat. Jika A dan B bilangan real serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku apabila bilangan pokoknya sama, A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Dan apabila A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Kalau dibagi itu dikurangi apabila bilangan pokoknya sama. Lalu jika dalam kurung A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kali Q. Terus yang keempat itu dalam kurung A kali B dipangkatkan N. Jadi A-nya dikali N, A-nya dikali pangkat N juga, dan B-nya juga dikali pangkat N juga. Jadi hasilnya itu A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima yaitu A dibagi B dipangkatkan N. Jadi juga sama kayak yang perkalian. Ini pembagian, jadinya A pangkat N dibagi B pangkat N juga. Dengan B tidak sama dengan 0. Mengapa B-nya itu nggak boleh 0? Karena kalau B-nya 0, hasilnya itu tidak dapat ditentukan, tak terdefinisi. Oke, saya akan memberikan contoh soal. Yaitu yang pertama, sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama yaitu nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, berapa? Ini kan perkalian. Lah, ininya eksponennya itu bilangan eksponennya 3 sama 4 atau perpangkatannya. Bilangan pokoknya sama, jadi tinggal kita tambahkan saja. Apabila dikalikan ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Yang kedua yaitu 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4. Kalau dibagi apabila bilangan pokoknya sama itu jadinya tinggal dikurangi saja pangkatnya. 2 pangkat 8 dikurangi 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Ayo, 2 pangkat 4. Yang ketiga yaitu dalam kurung 2 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan lagi 2. Ini tinggal dikalikan saja ya. Tinggal pangkatnya dikalikan. 3 dikali 2 jadinya 2 pangkat 3 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Lalu contoh yang berikutnya yang nomor 4, 3 pangkat negatif 2 sama dengan, agar tidak menjadi negatif kita turunkan 1/3 pangkat 2. Lalu soal kelima yaitu dalam kurung 2 dikali 3 dipangkatkan 4 itu kan ini dikali jadinya 2 pangkat 4 dikali
dikali 3 pangkat 4. Tinggal dikalikan sama pangkat-pangkatnya aja ya. 2 jadinya 2 dikalikan pangkat 4 jadi 2 pangkat 4. 3 dikalikan pangkat 4 jadi 3 pangkat 4. Nah begitu. Selanjutnya yang kelima yaitu nomor yang kelima yaitu 3 per 4 dipangkatkan 2. Itu hasilnya sama seperti yang perkalian yang ini, dikalikan juga. 3 dikalikan pangkat 2 dan 4 dikalikan pangkat 2 juga, jadinya 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Ini adalah bentuk sederhananya. Yang keenam yaitu 4 pangkat 0. Yo, berapa 4 pangkat 0? Berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Keterangan berapapun angka atau bilangan pokok yang di 0 itu hasilnya 1, pasti 1. Ini 1. Lalu soal yang ke-7 yaitu akar dari akar 4 pangkat 3. Yuk, gimana cara ngerjainnya? Itu sama dengan tinggal kita keluarkan saja. 4 kan ini udah pangkat. Kalau akar itu kan ini akar yang gak ada di depannya, itu jadinya akar setengah. Jadi akar 1/2 dikalikan 3 kan jadinya 3 per 4 pangkat 3 per 2. Per 2 ini kan belum bentuk sederhana, kita sederhanakan lagi. Jadinya 4 itu kan dari 2 pangkat 2 dikali 3 per 2. Itu sama dengan kita coret 2-nya. Kan sama. Menjadi 2 pangkat 3. Kalau kita ingin mengetahui berapa hasilnya, 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Selesai. Mungkin segitu saja video pembelajaran. Ini adalah contoh